pembentukan komunitas di Solo sebenarnya sudah lama sekali. Sudah banyak komunitas-komunitas di Solo, bahkan di luar Solo Kadenan banyak sekali paguyuban-paguyuban. Dalam arti dari tiap-tiap kota, tiap-tiap daerah itu ada yang namanya paguyuban perguruan. Kebetulan kemarin 3 bulan yang lalu dari kami FKPPAI itu merangkum supaya mereka bisa bergabung dan mereka bisa eksis di kegiatan masing-masing lewat dengan badan hukum ini FKPPAI. Jadinya kita jadi punya wadah gitu, Mas. Ya alhamdulillah kita sudah ada sekitar 27 komunitas. Itu termasuk Jaret Community, termasuk Joyoboyo yang di Klaten juga masuk di Solo karena mereka juga belum bisa masuk ke sana ya. Dan masih banyak lagi Mas, itu Mas, 27 sekitar. Mereka sebenarnya simpel Mas, cuman pendaftaran aja kita merekrut mereka supaya mereka itu kalau ada event atau apapun lebih mudah dari yang dan jelas badan hukumnya. Jadi masuk itu tidak ada persyaratan apapun, tinggal ngisi aja alamat atau kegiatannya apa yang standar dan tidak istilahnya menyalahi hukum, itu aja. Gini, dulu kan ada juga ya asumsi bahwa paranormal spiritual itu miring dengan keadaan yang sangat prihatin sekali. Kadang ada juga yang praktek-praktek tertentu yang merugikan masyarakat, merugikan semua. Ada yang berbau mistis, ada yang berbau budaya juga dikemas dengan mistis. Bahkan ada korban dari masyarakat juga yang harus pakai ubur ampel yang sangat mahal-mahal itu. Jadi kami menggarisbawahi bahwa di FKPPAI itu wadah yang benar-benar solid, bisa dipertanggungjawabkan spiritualnya atau bentuk-bentuk ritualnya sesuai kebutuhan mereka. Di Jawa Tengah itu ada banyak DPC juga di Kalimantan, ada yang di Sumatera, sudah banyak. Itu banyak sekali di Indonesia, bahkan di luar negeri ada, Hongkong, Taiwan. Jadi tiap-tiap kota yang mau mencari spiritual silahkan datang di kantor DPC masing-masing. Di DPD ada Kanjeng Joni juga yang sebagai ketua DPD, Ki Joni Asmoro, dan yang lain banyak sekali. Yang di Semarang juga ada teman-teman dari sana, banyak sekali. Nah gini Mas, kan kita juga pakai media sosial juga ya. Mereka ada yang konsultasi lewat Facebook, konsultasi lewat juga di email, atau konsultasi itu lewat YouTube juga. Kadang kami juga menjawab secara maksimal karena juga pasiennya banyak ya. Itu. Jadi kegiatan mereka juga nggak bisa ketemu langsung. Kalau saya datang ke rumah harus pakai itu ya, rapid atau pakai surat-surat tertentu seperti di Kalimantan, Riau, terus ada yang juga di luar negeri. Kan sangat tidak mungkin saya datang ke sana karena konflik. Itu akhirnya kita bukan media sosial, kegiatan sama, virtual. Gini, harapan kami untuk terutama untuk generasi muda ya. Untuk generasi muda yaitu kita belajar mengerti bahwa khususnya Jawa itu segala sesuatu itu harus dipakai dengan logika. Kita harus berpikir secara matang. Apakah spiritual itu? Bagaimana kita menjalani hidup di masyarakat, menjalani hidup yang sesuai dengan standar masyarakat. Jadi spiritual itu tidak seperti yang mereka bayangkan bahwa itu seperti dukun-dukun apa. Paranormal juga sama. Jadi harapan kami dengan adanya FKPPAI, semua kegiatan spiritual menjadi lurus, bisa meluruskan asumsi masyarakat, pendapat masyarakat tentang spiritual. Gitu. Ya, sudah lama sekali, mungkin saya belum lahir juga sudah ada itu. Jadi gini, karena kesalahpahaman tentang spiritual, bahkan tempat-tempat tertentu disalahpahamkan, disalahartikan, tiap-tiap perguruan atau spiritual mereka mengadakan acara sendiri, tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai dengan apa sih persyaratan mereka yang di tempat lokasi. Akhirnya dengan kebutuhan konsumen dan kebutuhan dukun atau spiritual dijadikan kebutuhan pokok untuk hidup mereka. Apapun bentuknya harus minyak mahal sekali, bunga harus mahal sekali. Padahal itu kan sebetulnya sudut pandang mereka sendiri-sendiri. Jadi
untuk menepis kesalahpahaman itu ya kita harus segera memberikan pelayanan publik untuk mengerti bahwa spiritual itu tidak seperti yang dilakukan mereka. Kadang ada juga yang komunitas menganggap musyrik, menganggap mereka itu tidak layak untuk ditampilkan di media umum. Karena apa? Yaitu ada penaruhan uang yang gagal, korban banyak uang. Terus ada penaruhan pusaka yang sebetulnya sudah direkayasa. Jadi artinya bahwa kami sebagai FKPPI harus bisa menengahi masalah itu untuk sudut pandang masyarakat supaya spiritual di Jawa dan spiritual di daerah masing-masing dengan adat masing-masing tidak ternodai oleh sosok-sosok itu. Gini, kami sebagai paranormal juga menyikapi itulah. Sebetulnya kita cenderung ke medis dulu, yang penting medis. Karena apapun bentuknya kita medis itu lebih penting. Kalau memang medis itu tidak bisa menangani, kita cari solusi, namanya juga spiritual, atau kita mencari alternatif. Gitu. Alternatif berarti kita harus dapat memahami bahwa semuanya tidak terjun ke spiritual. Kita harus medis dulu. Kalau memang mereka tidak bisa sembuh dengan cara apapun, kita akan mengusahkan dengan cara spiritual, dengan persyaratan Jawa, persyaratan apapun, supaya bisa cepat selesai permasalahannya, apalagi tentang kesehatan.